menerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Rohmu menjamah, Rohmu menguatkan setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit, kami disembuhkan, kami dimenangkan. Terima kasih. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Panggil nama Yesus. Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku berseru, Yesus, Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Kami berseru, ku berseru, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Oh Jesus. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa
lebih menyembahmu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Mari panggil nama Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. sekali lagi katakan. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Angkat suara bunyi. Kau yang mengubahkan air mata kami jadi tari-tarian. Kau yang mengubahkan setiap kesusahan kami jadi sukacita. Ada pengharapan, ada pengharapan. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap hari. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Semuanya katakan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku,
Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan ya. Semua kita masih punya Tuhan yang mendengar doa kita, yang menjawab doa kita, dan yang memberi pertolongan pada waktunya. Haleluya. Oke, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung dan yang baru bergabung. Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam Pak Wongtir, Bu Wongtir ya. Tuhan memberkati Pak Joko Santoso. Wow, sudah bersama kita ya. Luar biasa. Oke, di sana ada Pak Handi dan Bu Angel sudah bersama kita. Tuhan memberkati ya. Oh, Pak Joko dan juga Ibu Berta ada di sana juga. Oke, inilah pasangan yang akan menikah di Gereja CLCC Kediri. Kita doakan ya, supaya semua lancar. Dan bulan depan juga ada pasangan yang menikah, bulan Oktober, November juga ada beberapa pasangan ya. Kita doakan supaya semuanya disertai Tuhan ya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan akan disampaikan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim. Ya, selamat malam Bu Jajuk. Tentunya sudah sehat ya, oleh karena kuasa doa Bu Jajuk sudah pulih. Amin ya Bu Jajuk. Terima kasih Pak. Tetap semangat. Haleluya. Oke, dari Jerman ada orang tua kita, Ibu Rosalin sudah bersama kita. Ya, oke, silakan Bu Ong Gio Kim berdoa dulu ya sebelum firman Ya, Tuhan disampaikan. Oke, shalom. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada petang malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini Tuhan. Ini bukan oleh kegagahan dan bukan oleh kekuatan kami, tapi semua oleh kasih-Mu ya Tuhan, oleh kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapak. Oh Tuhan, kami percaya malam ini Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah Amin. kami. Kami Praise lebih God. dari 2-3 orang ya Bapak. Kami percaya Engkau lawat kami ya Bapak Ya, malam Yesus. ini, anak-anak-Mu yang datang Tuhan, dan kami akan sudah memuji-muji nama-Mu. Kami sebentar Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kuduskan, sucikanlah hati dan pikiran kami Ya, Tuhan untuk Yesus. menerima firman-Mu. Oh Tuhan, Engkau juga urapi hamba-Mu Pastor John ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat harifat yang daripada Engkau. Biarlah firman-Mu Tuhan agar tersimpan di dalam hati yang kami yang paling dalam. Amin. Dan akan Tuhan kami bukan hanya mendengar dan kami akan melakukannya. Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kami melakukannya ya Tuhan. Biarlah firman menjadi kekuatan buat hidup kami, juga pelita bagi langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Ya, Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, firman itu ya dan amin ya Amin. Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang meteraikan firman-Mu, dan kami pada malam ini duduk diam ingin mendengarkan firman-Mu. Dan Ya, kami Yesus. berdoanya di dalam satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Oke, saya lihat dari kota Sidoarjo yang sama juga ada Ibu Lili dan Pak ya, Pak ini ya, suaminya sudah hadir ya, Pak Handoko ya. Oke, Handono ya. Oke, sudah bersama kita Ko Anto. Selamat malam ya. Dari Kenjeran. Oke, Pak Anggono ya. Oke, selamat bergabung Pak Anggono dan Ibu Lili Handayani sudah bersama kita. Dan mungkin signalnya Ko Antoni ada sedikit kurang stabil ya, jadi terputus ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap stay ya. Oke, haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan. Oke, dari Papua ada Ibu Weli Hukubun. Sudah bersama kita Bu Weli, shalom. Haleluya. Kita doakan kesehatan Bu Weli ya, tetap sehat di sana. Bapak Ibu.
Oke, itulah saudara kita Ibu Beli Hugubun dari kota Jayapura, Papua. Haleluya. Oke, Bapak Lukas Krisnanto. Oke, sudah bersama kita ya. Baiklah teman-teman semua, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun izinkan saya bertanya dulu, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Ada yang tahu kita sudah tiba malam ini di serial yang keberapa? Kalau saudara 531. iya, benar sekali. Dari Jerman sana bilang 531 karena beliau ikut tadi pagi. Ya, tadi pagi kita sudah tiba di serial 530 dan malam ini kita tiba di serial yang ke-531 ya. Besok pagi kita tiba di serial yang ke-532. Oke, tidak terasa Tuhan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan step by step. Selangkah demi selangkah, tapi pasti ya menuntun kita belajar firman Tuhan secara teratur ya, secara berurutan supaya saudara-saudara tidak bingung ya. Ayat-ayatnya kita bahas 3 ayat supaya saudara-saudara makin mengerti dan ketika saudara mengerti dan saudara melakukan firman itu ya. Oke, malam ini Ibu kita, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam peperangan rohani. Dalam apa saudara-saudara? Peperangan rohani ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam peperangan rohani? Kita tanya sama-sama ya. Ada. Pasti ada. Kalau itu bukan peperangan rohani ya, peperangan duniawi, Bapak Ibu sekalian ya. Apakah ada kemuliaan Allah? Tentu tidak ada. Nah, peperangan rohani ini, saudara-saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, setuju tidak setuju, saudara percaya atau tidak percaya, yang namanya peperangan pasti ada musuh. Betul? Nah, kalau kita menghadapi musuh dalam peperangan, maka apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita perlu banyak berlatih, ya, melatih diri kita untuk masuk dalam peperangan rohani. Kita latih bagaimana cara menggunakan senjata, ya. Itu ada di dalam Efesus pasal 6. Karena itu pergunakanlah selengkap senjata Allah. Ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, perisai iman. Amin, saudaraku. Lalu kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ya. Itu ada di dalam Efesus pasal 6. Nah, saudara, untuk itu juga kita perlu tahu bagaimana strategi untuk bisa menaklukkan musuh ya. Ingat, musuh kita itu adalah iblis ya. Musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan istri kita, musuh kita bukan anak kita, bukan menantu kita, bukan mertua kita, bukan juga cucu kita ya, atau bukan juga orang-orang terdekat kita, saudara sekandung sepupu, itu bukan musuh kita. Kita harus kenal siapa musuh kita ya. Ada satu lagu yang lama berkata, awas, iblis itu musuh kita. Ya, jadi iblis itu musuh kita. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, iblis itu berjalan sambil berkeliling. Dia itu mencari mangsa, saudaraku ya. Nah, pastikan malam hari ini saudara-saudara bukan menjadi mangsa dari iblis. Saudara-saudara adalah para pemenang yang bisa menaklukkan iblis itu ya. Nah, untuk bisa menaklukkan iblis itu, Yakobus pasal 4 ayat 7 bilang, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Apa yang terjadi? Maka iblis akan lari daripadamu. Ya, jadi itu strategi. Nah, hari ini kita akan melihat, Bapak Ibu, hal-hal apa yang kita perlu persiapkan ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Ya, shalom, selamat malam Ya, semuanya. shalom. Nas bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Amin. Supaya kamu dapat bertahan. Jangan sekedar bertahan, tapi melawan. Struggle, strike di situ, ya. Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Sudah tahu senjata yang iblis pakai itu apa? Dia punya senjata namanya apa? Tipu muslihat. Iblis akan bilang kepadamu, udahlah kamu udah miskin, gak mungkin bisa diberkati. Udahlah kamu udah sakit, gak mungkin bisa disembuhkan. Udahlah kamu sudah hancur, gak mungkin bisa bangkit lagi. Hati-hati.
dengan senjata yang dipakai iblis untuk menyerang saudara saya, ya. Itu tipu muslihat dia, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara mengetahui tipu muslihat iblis? Bacalah firman Tuhan setiap hari, supaya saudara-saudara tidak tertipu dengan tipu muslihat iblis, ya. Adam dan Hawa mereka tertipu dengan tipuan muslihat iblis. Iblis bilang, "Gak apa-apa, makan buah itu, kamu tidak akan mati kok. Nanti malah kamu akan menjadi seperti Allah." Wow. Iblis menipu mereka dan ternyata berhasil. Mereka tertipu. Saya berdoa malam ini tidak ada satupun jemaat Tuhan CLCC yang tertipu dengan tipuan-tipuan iblis yang engkau lihat, yang engkau dengar, yang engkau pikirkan, yang engkau rasakan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, iblis hari-hari ini melancarkan serangan-serangannya dengan satu senjata yang bisa mengalahkan umat Tuhan, yaitu apa? Tipu muslihat iblis, ya. Ketika engkau sakit, kau merasa kau belum juga sembuh. Waduh, ini jangan-jangan gawat nih. Hati-hati dengan tipuan iblis. Ketika kau mengalami masalah dalam keuangan, dalam ekonomi sedang goncang, dan kau lihat orang lain kau lebih berhasil, sementara aku kau belum berhasil. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis yang akan bicara lewat pikiranmu. Ini karena dosamu, ini karena ada sesuatu yang kau lakukan dan Tuhan tidak berkenan. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis, ya. Jangan Bapak Ibu dilemahkan dengan tipu muslihat iblis. Saudara hadapi peperangan, namanya peperangan itu Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar bertempur, saudaraku, ya. Bertempur habis-habisan. Cuma ada dua, menang atau kalah, itu aja. Tapi saya pastikan buat semua kita anak-anak Tuhan, kita sudah ditakdirkan untuk menang atas iblis, ya. Kalau lagu pujian yang kemarin kita nyanyikan, itu WL-nya berkata, orang-orang dunia mereka berperang untuk apa? Mencapai kemenangan. Tapi kita semua ini, kita sudah ada di dalam kemenangan itu. Maka kita terus setiap hari deklarasikan iman kita. Waktu engkau sakit, apa yang engkau ucapkan? Aku sehat, aku sembuh, aku pulih. Katakan amin. Ketika engkau mengalami goncangan di dalam bisnis, dalam keuangan, engkau ucapkan kata-kata positif. Ucapkan kata-kata imanmu. Bahwa engkau punya masa depan. Keuanganmu semakin baik, semakin stabil. Ucapkan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya deklarasikan iman kita. Saudaraku, iman saya setiap hari Bapak Ibu. Dan saya tahu pekerjaan yang besar sudah siap menanti kita. Yang percaya bilang amin, ya. Jangan tertipu dengan tipuan-tipuan iblis, saudaraku. Hati-hati Bapak Ibu, iblis itu penuh dengan segala macam tipu muslihat. Saudara, ada banyak orang menjadi takut, menjadi gentar, menjadi khawatir, menjadi putus asa. Kenapa? Karena mereka termakan dengan tipuan iblis. Tuh, lihat tuh suamimu sudah dalam keadaan begitu. Tuh lihat tuh istrimu, tuh lihat anakmu, tuh lihat tuh cucumu, tuh lihat tuh ponakanmu, tuh lihat tuh segala sesuatu. Iblis mulai memakai indera penglihatan, pendengaran untuk menipu kita sekalian. Saya berdoa malam ini supaya jangan satu pun yang tertipu. Ingat Bapak Ibu, kita hidup bukan karena apa kata orang, bukan apa kata siapapun, termasuk si iblis, si pembohong itu. Kita hidup itu karena apa kata Tuhan. Katakan amin. Kalaupun engkau mengalami masalah hari ini, engkau dalam pergumulan, engkau jatuh, bangkit lagi. Engkau berperang, engkau kalah, bangkit lagi, rebut kemenangan itu. Katakan amin. Belum selesai Bapak Ibu. Perjalanan kita masih panjang dan pastikan bersama dengan Yesus. Orang-orang yang berhasil bukan berarti mereka tidak pernah kalah, bukan berarti mereka nggak pernah gagal. Mereka pernah gagal tapi mereka bangkit. Bukan berarti mereka nggak pernah kalah, mereka bangkit dan mereka mencapai kemenangan itu. Katakan amin, ya. Nah, berperang sampai engkau bisa melihat kemenangan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Nah, untuk bisa memenangkan di dunia nyata ini, kita perlu memenangkan di alam roh dulu. Kalau alam roh kita bisa menaklukkan, kita bisa memenangkan itu, segala macam roh-roh jahat yang bekerja kita bisa menaklukkan itu, maka sangat mudah sekali di alam nyata kita bisa menaklukkan itu. Katakan amin, ya. Kemarin saya mendengarkan sebuah kesaksian seorang hamba Tuhan bersaksi. Dia seorang pendoa Bapak Ibu sekalian, ya. Karena di negara mereka itu negara, ya, itu negara apa sih namanya, Afrika sana, saudaraku, ya. Itu kan ada banyak orang-orang kejam sekali. Mereka menyiksa banyak umat Tuhan, ya. Kalau umat Tuhan yang percaya Yesus di Nigeria itu, saudaraku, mereka langsung dibunuh, saudaraku. Tapi Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, para pendoa-pendoa, mereka hanya bisa berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu mereka berdoa menaklukkan roh-roh kesadisan, roh-roh kebengisan, roh-roh kekerasan, roh-roh pembunuhan. Mereka patahkan, mereka taklukkan. Dan ternyata Bapak Ibu,
Ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, pembunuhan, pembantaian, tiba-tiba mereka datang, mereka menangis di hadapan Tuhan, mereka bertobat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang siap bertempur, berperang, menaklukkan segala roh-roh jahat. Ya, kalau hari ini kau melihat mungkin ada persoalan dalam keluargamu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan kau juga berdoa untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anakmu, menantumu, mertuamu. Doakan sampai selesai, ya. Jangan menyerah, never give up. Terus berperang sampai kau lihat kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Berapa banyak saudara ingin melihat kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita sekalian? Yang mau melihat kemenangan terjadi, lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat ya, Bapak Ibu, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, ya. Namanya perjuangan, kita masuk dalam medan pertempuran ini, kita menghadapi musuh kita yaitu iblis. Nah, iblis kadang-kadang bisa bekerja lewat manusia, lewat situasi, keadaan. Iblis akan memakai semuanya untuk menyerang kita. Tapi jangan engkau tertipu, Bapak Ibu sekalian. Engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin, ya. Kita ini adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Oke, kita lihat bagian penting ini, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam peperangan rohani. Bilang peperangan rohani. Ya, karena kita berperang bukan secara fisik, tapi kita berperang secara roh, ya. Dengan kita memakai perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Kita memakai perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan. Bukan sekedar bertahan saja, tapi melawan apa, Saudara? Tipu muslihat iblis dan berkemenangan. Bilang berkemenangan. Jadi pastikan ketika engkau sudah siap masuk dalam peperangan rohani, engkau kenakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu dan engkau pakai selengkap senjata Allah. Ketika engkau merendahkan diri tunduk pada Allah, baru engkau lawan iblis, maka sudah bisa dipastikan itulah kuncinya, rahasia engkau mengalami kemenangan. Katakan amin, ya. Oke, saya berdoa semalam ini supaya ada banyak jiwa-jiwa yang terikat, terbelenggu, mereka dibebaskan, mereka dilepaskan Tuhan. Dan hal ini dapat kita pelajari dari 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat sampai ayat ke-6. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini akan membuat kita segera menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam peperangan rohani. Siapa dia? Ini penting, Bapak Ibu. Karena di luar sana ada banyak orang, betul dia berlabel agama, betul dia Kristen, betul dia ada di gereja, betul dia juga ikut melayani. Tapi banyak dari mereka yang belum mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam peperangan rohani. Itulah sebabnya mereka nggak siap menghadapi peperangan rohani. Ataupun kalau mereka masuk dalam peperangan rohani dan mereka dalam keadaan babak belur, ya. Contohnya anak-anak Imam Skewa itu. Mereka bilang kepada orang yang dirasuk roh jahat, "Hei, iblis, dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku perintahkan kau keluar dari orang ini." Setan bilang, "Pak, tunggu dulu. Yesus aku kenal, tapi kamu ini siapa?" Langsung, saudaraku, serangan balik, saudaraku. Ketujuh anak Skewa, saudaraku, ya, mereka dipermalukan, saudaraku. Dicabik-cabik, dihajar oleh roh jahat. Nah, itu kenapa? Karena mereka nggak siap masuk dalam peperangan rohani. Nah, saya kasih tahu buat kita sekalian, untuk masuk dalam peperangan rohani, alangkah baiknya Bapak Ibu ambil doa puasa, ya, untuk menaklukkan diri kita, karena musuh utama kita ini bukan iblis, ya, tapi musuh utama kita yang paling utama ini adalah diri kita ini. Diri kita kadang-kadang yang egois, diri kita kadang-kadang yang mau menang sendiri, diri kita yang masih menyimpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, kekecewaan. Nah, ini musuh yang harus kita taklukkan dalam diri kita. Amin, ya. Jadi musuh utama bukan iblis. Musuh utama kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, makanya Tuhan bilang kalau orang menguasai diri, dia lebih dari pemenang. Katakan amin, ya. Oke, dan setan iblis itu hanya memakai tipu muslihat aja untuk menipu umat Tuhan. Iblis bilang, udahlah kamu sakit, udah doakan bolak-balik kok nggak sembuh-sembuh, udah minum obat, udah ke dokter kok nggak sembuh-sembuh, mana Tuhan Allahmu? Nah, iblis mencoba menipu umat Tuhan dengan hal ini. Dan banyak dari mereka yang akhirnya kecewa dan akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Hati-hati, jangan kau tertipu, ya, jangan terkecoh. Oke, mari kita akan lihat, saudaraku, ada 3 kebenaran yang kita pelajari malam ini, ya. Siapa dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam peperangan rohani. Saya percaya semua kita akan mengerti, ya, malam ini.
Ciri yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Ini penting ya. Mengerti cara berjuang. Amin. Katakan bilang mengerti cara berjuang ya. Ada caranya Bapak Ibu. Ya, caranya apa? Bukan dengan senjata duniawi. Kalau kita dengan senjata apa? Dengan senjata ilahi. Senjata yang Tuhan berikan, senjata surgawi ya. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, senjata surgawi ini yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Dahsyat ya. Kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Mike bisa dibuka, Bros? Ya. 2 Korintus 10 ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Ya, Amin. kalau sudah lihat peperangan hari ini antara Israel dengan Hamas, mereka pakai senjata kimia, saudara. Senjata itu ada senjata-senjata ledakan-ledakan ya. Dan itulah peperangan yang terjadi saat ini secara fisik. Dan itu adalah penggenapan firman Tuhan. Namun, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghadapi peperangan rohani ya. Dan untuk menghadapi peperangan rohani ini kita perlu mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti cara kita berjuang, kita berperang ini bukan dengan senjata duniawi. Kalau gitu senjata apa yang kita pakai? Senjata surgawi ya. Tadi saya sudah menyebutkan ayatnya dalam Efesus pasal 6. Ada pedang roh, ikat pinggang kebenaran, perisai iman. Ada apa lagi saudaraku ya? Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, dan kaki kita berkasutkan kerelaan beritakan Injil. Katakan amin ya. Nah ini diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudaraku, kalau senjata-senjata yang dipakai oleh Hamas atau Iran atau Israel itu senjata yang memang diperlengkapi dengan berbagai macam teknologi dengan segala macam ya amunisi yang mereka persiapkan. Nah, kita tuh beda. Kita ini peperangan rohani. Amin, Bapak Ibu sekalian. Iblis lihat kita nggak lihat dia. Ini kan peperangan tidak adil. Maka kita perlu masuk dalam dimensi roh. Baru kita bisa menaklukkan kuasa iblis itu ya. Ini yang pertama. Jadi kita mengerti. Nah, setelah kita mengerti, baru kita lihat ke tahap yang kedua. Setelah mengerti, maka Tuhan mau kita memahami. Ya, ini dia penting. Memahami bagaimana, saudaraku? Memahami bahwa kita akan mematahkan dan merubuhkan. Apa yang kita patahkan, kita rubuhkan setiap kubu. Kubu apa ini, saudaraku? Kubu keangkuhan. Nah, kubu keangkuhan ini seringkali dipakai untuk menentang Allah. Jadi lihat, orang-orang sombong itu Tuhan paling benci mereka. Karena apa? Itu dosa yang paling dibenci Tuhan itu kesombongan ya, karena itu dia menentang Allah. Kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Amin. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Nah, ini ada hal yang menarik ya. Ada kata Kristus. Dalam bahasa Inggris itu Christ. Apa artinya Christ? Itu artinya yang diurapi. Dan Bapak Ibu sekalian, engkau tidak akan pernah bisa berperang tanpa engkau mengalami pengurapan Roh Kudus ya. Pengurapan Roh Kudus itu membuat kuasa Tuhan bekerja di dalam diri saudara. Alkitab berkata sejak Daud diurapi Tuhan, sejak hari itu dan seterusnya Daud mengalami kemenangan dalam peperangan ya. Maka dia tulis dalam Mazmur 20 ayat 7, dia bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Kemenangan pada siapa? Kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Makanya Bapak Ibu ya, di dalam pelayanan gereja CLCC itu selalu disertai dengan pengurapan Roh Kudus. Itu penting Bapak Ibu. Baik hamba Tuhannya, baik jemaat Tuhannya, pelayan-pelayan Tuhan perlu diurapi Tuhan. Kemarin ketika kita ibadah di Surabaya, Bapak Ibu ya, hari Sabtu kemarin, saudaraku, dan di sana bagaimana lawatan Tuhan terjadi, pengurapan Tuhan bekerja. Wow, dahsyat sekali. Ibu Indriani bilang sampai tangannya itu yang dia merasakan seperti itu bergetar ya. Itu benar-benar ada transfer spirit. Nah, saya dalam mengalami pengurapan itu, kalau pengurapan sudah turun dan memenuhi saya merasa seperti mengalami sengatan listrik dan badan saya bergetar dan cepat-cepat saya salurkan itu Bapak Ibu ya.
Dan rupanya orang yang pertama kali maju duluan mendapatkan pengurapan itu Cifung lebih dulu ya. Baru kemudian disusul oleh yang lain-lain. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, apakah dalam ibadah online ini bisa juga? Bisa Bapak Ibu. Bisa transfer spirit, pengurapan bisa bekerja dalam diri saudara ya. Ibu Joy selalu bersaksi setiap kali dia ikut ibadah CLCC, dia merasakan ada getaran-getaran itu ya, tangannya bergetar, saudaraku. Dan itulah memang benar-benar pengurapan itu penting sekali ya. Saudara, setan tahu ketika umat Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan diurapi. Itu setan tahu bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja di situ. Ya, tanpa pengurapan kita tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan, Bapak Ibu. Ya, benar-benar, saudaraku. Maka itu yang namanya pengurapan penting ya. Jadi nanti kalau ketika saudara ikut ibadah on-site, Bapak Ibu sekalian, cepat-cepat maju terima pengurapan itu, saudaraku. Dan ketika pengurapan itu datang, itu artinya kuasa Tuhan sedang turun memenuhi engkau. Dan biasanya Bapak Ibu, dalam pengurapan itu juga selain yang terikat dilepaskan, yang sakit pun disembuhkan Tuhan. Wow, dahsyat ya. Kemarin ketika kita tidak adakan acara retreat ya, dan salah satu peserta ada beberapa yang mengatakan ketika mereka mengalami zaman Tuhan pengurapan itu, mereka disembuhkan Tuhan di situ saat itu juga. Nah, makanya Bapak Ibu kita doakan untuk event-event berikutnya, kita akan ya siapkan termasuk juga untuk retreat tahun depan. Namun nanti Bapak Ibu tanggal 28 kita akan ketemu di tempatnya Pak Tirto ya di daerah Citraland ya, kita doakan supaya di sana Tuhan melawat umat Tuhan ya. Dan nanti setelah tanggal 28 Oktober 28 September ya, bulan ini kita akan di tempat Pak Tirto. Dan bulan depan, bulan Oktober, nah ini spesial Bapak Ibu. Kita akan mengadakan grand opening di hotel ya, di Hotel Max One ya, di daerah Dharma Husada. Jadi teman-teman bisa merapat di sana. Namun kita akan mulai itu jam 11 siang ya. Jam 11 siang nanti 1 jam kita selesai dan akhirnya kita bisa makan bersama di sana. Oke, kemarin setelah ibadah Sabtu CLCC dari Pondok Chandra kita pergi survei di sana dan sudah kita persiapkan ya. Doakan juga untuk Natal kita nanti di tahun ini kita akan adakan di restoran Double Happiness ya. Restoran Double Happiness, doakan supaya acara ini benar-benar kita mengambil lawatan Tuhan di sana juga ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lihat yang kedua, yang ketiga sekarang. Yang pertama tadi mengerti, naik ke tahap yang kedua memahami. Setelah dia memahami, baru yang ketiga dia mulai mengakui. Nah, mengakuinya bagaimana, saudaraku? Mengakui bahwa dia itu telah siap. Bilang siap. Telah siap apa, saudaraku? Telah siap sedia juga untuk menghukum. Siapa yang dihukum? Menghukum segala macam roh jahat ya. Dan setiap kedurhakaan. Jadi setiap kedurhakaan ini dihukum. Siapa yang menghukum, saudaraku? Orang-orang diurapi Tuhan. Menghukum setiap roh ini. Ini makanya penting Bapak Ibu. Pengurapan itu supaya engkau diberikan kuasa, tenaga untuk bisa melakukan ini. Bisa menaklukkan, bisa mematahkan, merobohkan benteng-benteng musuh, dan bisa juga menghukum kedurhakaan. Amin ya. Kita lihat dulu 2 Korintus 10 ayat 6. Ya, 2 Korintus 10 ayat 6. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Amin ya. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Menjadi sempurna seperti siapa? Seperti Bapa kita di sorga adalah sempurna. Amin ya. Sebuah pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah sempurna? Belum. Ya. Kapan kita menjadi sempurna? Pada waktu yang sempurna itu datang. Siapa dia? Yesus. Lalu kalau gitu kita sempurnanya seperti apa? Kita sempurna ini disempurnakan dari hari ke hari ya. Sampai puncaknya itu Yesus datang, baru kita benar-benar sempurna di sana ya. Sekarang ini kita sedang menuju pada kesempurnaan. Nah, cara Tuhan menyempurnakan kita, membersihkan kita tuh gimana? Dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang kau dengar setiap hari, yang kau renungkan, yang kau pelajari ini sedang membersihkan kita, saudaraku. Firman bagaikan air yang membersihkan kita. Firman juga bagaikan api yang juga membersihkan kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Katakan amin ya. Supaya kita benar-benar endingnya
yaitu pada saat Yesus datang kita benar-benar sempurna di sana. Ya, amin ya. Oke, sekarang kita lihat kalau begitu apa hasilnya? Ini dia. Nah, hasilnya apa? Manfaatnya apa? Kita lihat ya, bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam peperangan rohani, ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberi, katakan diberi apa Bapak Ibu? Diberi kesanggupan. Kesanggupan untuk apa, Saudara? Untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng siapa? Benteng-benteng musuh ini diruntuhkan, ya. Makanya penting, pengurapan itu penting supaya kita bisa mampu meruntuhkan benteng-benteng musuh, ya. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat 8. Ya, 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Amin. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Itu kenapa, Bapak Ibu sekalian? Yang sanggup ini siapa? Orang-orang yang diurapi Tuhan, dan itu membuat kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka, itu sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sementara mereka yang belum menerima pengurapan Roh Kudus atau tidak menerima pengurapan Roh Kudus, mereka tidak punya kesanggupan untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak ada padanya. Nah, makanya itu Bapak Ibu, kita sudah lihat ya, penting pengurapan itu Bapak Ibu. Tanpa pengurapan, kita tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan. Bilang amin ya. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menawan apa, saudaraku? Dia menawan pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus, ya. Kristus itu artinya yang diurapi. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap saat siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Amin. Segala pikiran-pikiran yang membatasi kuasa Tuhan, bahkan yang menentang kuasa Tuhan, ditaklukkan. Ya, ditaklukkan kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi itu penting ya, kita lihat hasilnya dahsyat sekali. Lalu yang ketiga, kita lihat hasil yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah siap. Untuk apa? Dia mendapatkan ketaatannya telah menjadi sempurna. Jadi ketaatannya itu sudah didapati telah menjadi sempurna. Kita lihat ya, 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Ya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-6, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin ya. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu sekalian, udah Bapak Ibu, kita akan menghukum apa? Setiap kedurhakaan ya. Kedurhakaan ini karena apa? Ada pemberontakan. Membuat orang-orang mendurhaka kepada Tuhan, mendurhaka kepada para pemimpinnya. Nah, ini dapat ditaklukkan ya. Wow, dahsyat, menghukum semuanya itu. Ketika pengurapan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Oke, biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa dulu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Saya lihat dulu di sana. Oke. Ya, ada Ibu Tabita Lili, sahabat Tabita Lili. Ibu Lili ya. Ibu Lili Anggono. Iya. Ya. Ya, Bu Lili Handayani. Ya, silakan Bu Lili. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau telah memberikan firman yang baru kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk terus naik dekat kepada Engkau Tuhan, dan kami boleh mempunyai senjata Tuhan. Ya, senjata Allah.
Kami bisa melawan semua benteng-benteng dunia, Tuhan. Kami bisa mengatasi, Tuhan, semua apa yang kami alami bersama dengan Engkau ya Bapa, karena kami tahu, Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Yesus. Dialah Amin. kami di dunia ini, Tuhan, tidak menjadi iman kami menjadi lemah, tetapi menjadi makin kuat, kami makin diperbarui, kami makin semangat, Tuhan, untuk melayani Engkau, dan kami makin kuat, Tuhan, dengan senjata yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Iman kami Ya, makin Yesus. bertumbuh dan tumbuh ya Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu, Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu, untuk berdoa, Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini terus menjadi rema dalam diri kami. Firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi menjadi kekuatan bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat yang baru, pengurapan yang terus baru Ya, kepada Yesus. hamba-Mu, Bapak, sehingga apa yang disampaikan terus menjadi kekuatan bagi diri kami untuk melangkah di hari-hari ke depan ya Bapak. Menuntun kami dengan sabar ya Tuhan, untuk Ya, terus Yesus. Tuhan dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri yang mengurapi Tuhan secara Ya, khusus. Yesus. Biarlah semua Tuhan, semua berasal daripada-Mu, Bapa. Pakai pelayanannya Tuhan, Amin. menjadi heran hari Tuhan. Mujizat-mujizat boleh dinyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Kau pakai dimanapun dia berada Tuhan. Ya, Jadi Yesus. berkat bagi menangkan jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati juga istrinya dan anak-anaknya Tuhan, Ibu Sinta dan anak-anaknya. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lili Handayani untuk doa peneguhan firman telah dinaikkan. Indah sekali malam ini ya. Oke, Bu Indriani, Bu Lili Handayani, boleh cerita hari Sabtu kemarin apa yang Ibu alami ketika Ibu mendapatkan pengurapan Roh Kudus kemarin? Iya, kemarin saya kan ini ya, jadi hari-hari ini kan juga kan ada beban pikiran, terus merasa kadang-kadang tidak enak di hati, terus kemarin kan dipanggil Pak Jo, didoakan. Terus saya merasa ada sesuatu ya yang membuat saya tuh kayak bebannya ringan gitu. Terus saya kan merasakan ada apa ya, sesuatu yang melingkupi hati saya, jadi saya tuh merasa lebih tenang, apalagi Pak John kan menyampaikan Tuhan berkata bahwa segala kesedihan saya itu akan segera berakhir, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa saya, apa yang saya minta, yang selama ini air mata saya tercurah itu Tuhan akan ganti dengan sukacita, semuanya itu kan Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong. Itu jadi kekuatan bagi saya. Kasih Pak John untuk doanya kepada keluarga kami, juga teman-teman yang sudah mendukung. Terima kasih, saya mengucap syukur punya keluarga baru di sini. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Praise the Lord. Tetap semangat Bu Lili Handayani. Memberkati ya, masih ada harapan, masih ada jalan keluar bagi Ibu Lili Handayani sekeluarga ya, untuk kita semua. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kembali pada host kita malam hari ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Ibu Yeti. Oke, mungkin Ibu Yeti masih di jalan. Ya, silakan Pak Lukas bisa handle dulu. Ya, terima kasih Pastor buat firman yang sudah ditaburkan buat kita pada malam hari ini. Biarlah tetap satu hal, kita tetap selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan kita selalu berpegang teguh akan firman-Nya, bahwa firman-Nya itu benar-benar menjadikan pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kehidupan hari-hari kami. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Juga terima kasih kepada Bapak Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Ong Jokim yang tadi sudah berdoa untuk sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Ong Jokim.
Ya, Amin. Terima kasih Pak Lukas. ya, dan juga Sama-sama. Ibu Lili Handayani juga Tuhan Yesus memberkati sama keluarganya yang ada di Sidoarjo. Haleluya. Dan kita akan masuki Berkati juga. selanjutnya. Oh Iya, ya, Bu. Bu Lili. Sama. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sama skema kita deklarasikan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan perdobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Yes. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik dua bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat Yes. di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi kita mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani besar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Yes. Dan kita akan mengikuti tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada dan jauh di ujung sana, yaitu Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Weli. Ya, puji Tuhan. Pak Lukas, terima kasih untuk waktunya. Bisa minta maaf, saya di rumah teman, di rumahnya kakak Bu Adri. Iya, jadi ya sudah saya bersyukur bahwa malam ini saya bisa beribadah sama-sama. Sebenarnya kalau di rumah saya tidak bisa untuk belum bergabung. Nanti sampai tanggal 20 baru saya bergabung. Ya, terima kasih. Mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik di bawah ini.
Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan Ya, di ini ibadah CFC. ya ini tanggal 28 ya, Bapak Ibu, tempatnya nanti di tempat Pak Tirto ya. Oke, bisa lanjut. Ya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistowati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya spesial happy birthday bulan September 2024. 22 Desember Lafli cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. 23 September 2024 Ibu Sandra Tikualu Hamburg Jerman, putrinya Bapak Ibu Glory Tikualu. 23 September 2024 Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. 24 September 2024 Ibu Pita Mikael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati Surabaya. Ya, persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA 0331268401 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Ya. Makasih Pak Pendeta. Oleh, haleluya. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga besar semua yang ada di Papua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli dan keluarga besarnya. Amin. Iya. Dan kita puji Tuhan, kita akan sudah mengakhiri ibadah kita pada ibadah malam hari ini. Kita yakin percaya firman apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor John. Sekali lagi, kita sebagai semua umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya, kita pasti akan mengalami suatu yang namanya peperangan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tapi kita percaya Bapak Ibu ya, bahwa kita tidak akan pernah tinggal sendirian. Kita percaya kita ada Immanuel, Tuhan Allah beserta dengan kita. Apapun pergumulan, permasalahan, baik itu sakit penyakit apapun, persoalan baik ekonomi, keuangan, bisnis, pekerjaan, usaha, kesejahteraan, semuanya, kita pasti percaya pasti akan diberikan mujizatnya indah tepat waktu dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap selalu taat dan setia, tetap mau mencari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya kembalikan kepada hambanya Pastor John Sarbunan untuk mendoakan doa berkat buat kita semuanya. Dan sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat monitor atau bisa langsung menyampaikannya pada malam hari ini dan nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan. Dan saya kembalikan sepenuhnya pada Pastor John Sarbunan untuk doa berkat buat kita semuanya pada malam hari. Saya persilakan Pastor John. Iya, terima kasih Pak Lukas. Oke, kita akan latihan lagu ini ya Bapak Ibu untuk acara Natal kita. Nyanyi sama-sama ya. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat.
Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih Tuhan buat kematian Yesus di kayu salib yang sudah menebus dosa kami dan menyembuhkan segala penyakit kami. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, tangan depan layar monitor, siapa yang sakit malam ini, arahkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Biarkan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau malam hari ini. Di dalam nama Yesus, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, dosamu diampuni dan penyakitmu disembuhkan. Dalam nama segala kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, dalam nama Yesus dipatah, hancurkan saat ini. Engkau tidak akan lagi tertipu dengan segala macam tipuan setan di dalam nama Yesus. Engkau adalah orang yang ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Segala anugerah, kekuatan, kuasa, kemenangan, mujizat, ajaib sedang terjadi di dalam kehidupanmu malam hari ini dalam nama Yesus. Tuhan bekerja saat ini, Tuhan menjamah Ibu Ongkyo Kim bersama dengan semua anak mantu cucu dan cucu Carlos yang ada di Aussie. Tuhan sertai lindungi dan Tuhan buat dia berhasil beruntung masa depan penuh harapan. Tuhan berkati Bu Cajuk, berkati dia bersama keluarga besar Kuswandi di Surabaya. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Bu Cajuk. Terima oleh belur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Dan kami doakan Bu Nini sekeluarga yang akan juga jalan ke Australia. Tuhan sertai dalam perlindungan bersama dengan keluarga, mereka berlibur di sana. Tuhan berkati. Untuk Pak Lukas Krisnanto, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Jangan takut, akan ada terobosan-terobosan dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Tuhan akan membuat keajaiban yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat itu akan terjadi di dalam nama Yesus. Sesuatu yang belum pernah kau jumpai, engkau akan menjumpai itu. Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupanmu. Tuhan mengasihimu, jangan takut. Dia sudah mendengar semua doa-doamu. Ibu Andri Marantika, anugerah keselamatan turun atasmu bersama dengan sisi keluargamu. Anak mantu cucumu, mereka diselamatkan dan mereka akan menjadi murid Tuhan. Oleh karena doa-doamu yang kau naikkan siang dan malam, dan Tuhan sudah mendengarkan semua doamu. Dalam nama Yesus, dan Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan, membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, Ibu Sonya Putirai, Tuhan berkata sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan yang akan menyediakan, menyuplai apa yang kau perlukan, yang kau butuhkan di dalam nama Yesus. Kasih anugerah Allah akan melimpah dalam hidupmu. Jangan takut, Tuhan tuntun langkah-langkahmu. Tuhan tahu semua yang kau butuhkan, semua yang kau perlukan. Tuhan sudah sediakan. Dia Yehova Jireh, dia menjamin kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, semua anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Jangan takut, tetaplah berdoa, karena itulah kekuatanmu yang engkau miliki, yang tidak akan pernah terkalahkan menghadapi peperangan rohani akhir zaman ini. Dan engkau akan
akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oh, Ibu Lili Handayani bersama Pak Anggono, dalam nama Yesus Tuhan mengasihimu saat ini. Kesukaran, kesulitanmu akan berakhir satu persatu. Engkau akan lihat badai hidupmu satu persatu akan berakhir. Jangan takut, Tuhan mengasihi kalian, Tuhan sertai. Tuhan akan mencukupi semua yang kalian butuhkan. Karena itu tugas kalian adalah terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, semua yang kau usahakan bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Tuhan sedang buka pintu-pintu keajaiban, pintu mujizat, pintu kemenangan akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan berkati Ibu Lili bersama dengan Pak Anggono dalam nama Yesus. Ibu Marta, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, kesembuhan, mujizat ajaib terjadi. Sementara engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus, tulang-tulang kaki, semua lutut akan kuat kembali, akan sempurna kembali dalam nama Yesus. Terima, kuasa Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Oh Ibu Siang Liang, dalam nama Yesus, engkau ada di dalam hatinya Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, dan engkau ada dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan sedang memberi engkau kekuatan, kemenangan di hari-hari ini. Dan Tuhan akan bawa engkau untuk melihat satu terobosan-terobosan ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam keuanganmu. Tuhan akan menguduskan engkau dalam kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Jangan takut, Dia sudah mendengarkan semua doa-doamu di hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Untuk Ibu Weli Hukumun, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan memulihkan, menjamah, memberi engkau kelepasan, kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus. Jantungmu stabil dalam nama Yesus. Ritmenya, iramanya, detaknya akan kembali normal dalam nama Yesus. Kaki yang bengkak tidak bengkak lagi. Tuhan sudah menyembuhkan engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk Pak Handi dan Ibu Enji dalam nama Yesus. Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, bahkan mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan membuat kalian makin hari makin baik, makin indah, makin harmonis, makin hari makin kuat, makin hari makin bertambah maju dalam nama Yesus. Baik keuangan, ekonomimu, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pulihkan. Jangan takut, tetap percaya akan ada keajaiban Tuhan dalam kehidupanmu. Tetaplah setia beribadah, karena itulah kunci untuk engkau menemukan sumber dan segala sumber berkat yang dicari oleh orang-orang dunia. Tuhan katakan semua itu dicari bangsa-bangsa. Tapi Tuhan tahu semua yang kau butuhkan, Tuhan menyediakan semuanya bagimu. Berkati Pak Handi, Bu Enji, dan putra mereka Jonathan. Dalam nama Yesus, orang tua mereka kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkati pekerjaannya, keuangan, ekonominya. Dalam nama Yesus, Ibu Hani, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan. Dalam nama Yesus, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dalam kesucian-Mu. Tuhan akan pakai engkau untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sediakan semua yang kau butuhkan. Di dalam nama Yesus, terima malam ini. Keajaiban sudah terjadi. Haleluya. Dan untuk Pasianto Liminto, dalam nama Yesus, mata dan hati Tuhan tertuju atasmu. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan sedang mencurahkan kuasa-Nya, kasih anugerah-Nya mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, segala penyakit kelemahan disembuhkan malam ini. Engkau sehat dalam nama Yesus. Tulang tangan kiri, kaki tangan kanan kembali normal, kembali sembuh, kembali pulih dalam nama Yesus. Tuhan pelihara engkau sampai akhirnya engkau tetap setia bersama dengan istri, anak, mantu, cucumu. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Toko bisnismu akan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu dan teman-teman yang tadi sudah bergabung, Pak Wongkir sekeluarga, Pak Joko sekeluarga. Tuhan berkati mereka semuanya. Ini doa kami padamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ibu Yeti juga, Tuhan berkati dia bersama dengan semua anak, mantu, cucunya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini, dan berkati kebaktian besok pagi, besok siang ibadah doa mujizat, dan juga berkati kebaktian besok malam. Kuasa Tuhan bekerja sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun 2024 ini. Anak-anakmu yang datang, mereka melihat kemuliaan Allah semakin hari semakin nyata, semakin besar, semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus, engkau tidak akan melihat lagi hal-hal yang menakutkan. Engkau tidak akan melihat lagi hal-hal yang mengecewakan. Engkau tidak akan melihat lagi hal-hal yang membuat engkau susah dan sedih. Tuhan akan membuka mata saudara untuk melihat hal-hal yang ajaib
dahsyat sedang Tuhan perbuat di generasi ini, di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, jalan-jalan yang buntu sedang terbuka. Engkau akan melihat keuanganmu, ekonomimu akan bergerak dengan baik dan stabil, dengan normal, dengan cepat. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat pundi-pundimu, kau lihat kirbat-kirbatmu, tempayan-tempayanmu, kantong-kantongmu, bahkan tabungan-tabunganmu akan dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Karena itu ucap syukur bersama dengan Tuhan, yang sedikit menjadi banyak, yang kurang menjadi melimpah, yang kecil menjadi besar dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Praise God. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Pak Yogi, sama-sama. Bu Andri, Bu Seliang, Pak Gono, Bu Lili, Bu Eli. Tuhan berkati ya, Bu Sonya, Bu Seliang. Tuhan berkati ya, Ko Anto. Tuhan berkati Bu Jaju. Pak Andri, Tuhan berkati ya. Pak Handi, Bu Eci. Sama-sama, Ko Anto, semangat ya. Oke, praise God, praise God. Ya, semangat teman-teman, sampai berjumpa lagi ya. Terima kasih. Oke, Sama-sama. ya, selamat malam semuanya. Ya, Oke, Pak Gono, Tuhan berkati Bu Lili, salam buat Regina ya. Bantu salam buat semua teman-teman, salam buat semua. Bu Weli, salam buat ini semua di sana. Buat kakaknya Bu Andri ya. Bantu salam buat semua di rumah. Bantu, Bu Ong. Salam juga buat Carlos ya, buat Indah dan Nathan. Oke, berjajuk salam buat Bu Nini, Bu Lina semuanya. Oke, Tuhan berkati buat Denny dan Nia Michael ya. God bless you. Bye-bye. Pak Handi, salam buat ini ya. Buat Jonathan. Oke, semuanya. Tuhan berkati. Angie. Oke, semuanya. Ya.